Kita mulai dulu materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kita lanjutkan pada kesempatan di siang hari ini materi kita pada pembelajaran diniyah, pembelajaran agama yang dimana kita masih terfokus kepada salah satu materi yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, lisan maupun anggota badan, yang dimana zikir ini salah satu daripada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran kepada siapapun dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, makhluk-makhluknya, bukan hanya terbatas kepada manusia, melainkan kepada juga makhluk-makhluk yang lainnya. Allah katakan di banyak ayat, wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu ada Grab tuh kayaknya. Siapa tuh yang? Oh, kasihan. Nanti nungguin. Ta'alakum tuflihun. Di bahasa Al-Quran Allah katakan wadhkurullaha katsira, dan banyaklah kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya berzikir. Ta'alakum tuflihun, jikalau kita menginginkan keberhasilan, keberuntungan. Jadi zikir ini salah satu sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada keberuntungan, ya, keberhasilan, kebaikan dunia maupun akhirat. Ya, bahkan dikisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan hati yang gelisah, hati yang sesak, ya, atau bahasa mudahnya sakit hati lah. Terhadap apa? Terhadap perlakuan dan juga perkataan dari orang-orang pada zamannya. Maksudnya orang-orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah abadikan dalam surah Al-Hijr, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, ya, sesungguhnya engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapati hatinya itu sesak terhadap apa, atau penyebabnya bima yaqulun, terhadap apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, mengatakan Nabi gila lah, ya kan, seorang yang majnun kan gitu, Nabi penyihir lah, wah, segala bahasa keluar tuh, yang dimana bahasa tersebut ternyata menyebabkan Nabi itu tersakiti hatinya, yang menunjukkan Nabi juga manusia gitu. Ya, ketika disakiti ya terasa sakit gitu, baik perkataan, lisan, ya kan, perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusinya apa? Fasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala ma yaqulun, ya, terhadap apa yang telah mereka katakan. Ya, mau dia ngatain ini itulah, maka apa? Kuncinya sabar. Jangan langsung balas. Nah, ini pembelajaran buat kita. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika. Ya. Setelah sabar apa? Ingat banyak kepada Tuhannya. Wasabbih, dan bertasbihlah. Bihamdi, dengan memuji Tuhanmu. Ya, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Di waktu terbit fajar maupun di waktu terbenam matahari. Maksudnya kita diperintahkan untuk berzikir juga kepada Allah di setiap harinya. Coba ya, ini jadikan obat ketika mungkin ada dari teman kita, saudara kita, ya, atau tetangga kita, ya, yang menyakiti kepada kita, ya, baik dari lisan maupun perbuatan, jangan langsung membalas. Ya, jangan juga, ya, walaupun mungkin ada rasa kesal dan semisal yang lainnya, maka coba ya, dari agama, dari Islam, dari Al-Quran, dari Nabi, dari Allah sendiri sudah memberikan solusinya sebenarnya, obatnya. Maka dengan cara apa? Kita bersabar dan juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini merupakan amalan yang paling ringan, ya,
sebenarnya gitu, yang paling mudah, gratis lagi ya. Ketika kita bisa ngomong gitu ya, bisa ngobrol sama teman ya, bisa ngobrol sana sini, bahas sana sini, masa ya zikir ya, yang sama ya, amalan lisan susah terucap dari lisan kita ya. Padahal lihat, capeknya kita berzikir dengan lisan kita itu pahalanya terus mengalir dibandingkan obrolan sana sini yang gak ada faedah atau manfaatnya gitu. Allah sebutkan ya di dalam hadis Nabi terkait dengan keutamaan zikir itu sendiri ya. Apa diantaranya ya, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan ya, salah satu kalimatani ya, maksudnya kalimat, termasuk di sini 2 kalimat ataupun kalimat-kalimat zikir yang lainnya, khafifatani, yang ringan di dalam pengucapan. Namun lihat balasannya apa? Tsaqilatani fil mizan. Namun dari amalan yang ringan ternyata balasannya berupa pahala yang berat. Habibatani ilar rahman. Bahkan kalimat ini mengarahkan seseorang yang membacanya itu mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya 2 kalimat atau zikir ini, doa ini yang ternyata mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya banyak bertasbih, bertahmid, ya, berzikir kepada Allah. Itu merupakan daripada amalan yang besar, yang ringan, yang mudah, cuma banyak daripada manusia yang melalaikannya. Nah, itu salah satunya berzikir. Nah, makanya kita di sini membahas terkait dengan materi ini, yang karena materi ini adalah salah satu daripada di dalam praktiknya itu sulit daripada kita sendiri mempraktikannya gitu. Padahal tadi Allah berikan lisan kita ya untuk bisa berbicara ya. Dengan lisan ini banyak sekali amalan-amalan, bahkan nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan gitu. Dari mulai makan makanan atau minum-minuman yang kita masukkan ke dalam perut kan melalui proses lisan dulu, kita bisa merasa dengan adanya lidah kan gitu. Kemudian kita bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan adanya lidah, bibir, mulut. Nah, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam surah Al-Balad disebutkan walisana wa syafatain, ya, Allah sudah memberikan lidah dan kedua bibir. Itu bagian daripada nikmat ya, yang banyak daripada manusia melalaikannya gitu ya. Nah, maka insya Allah kita akan mulai materi ini ya. Terakhir itu kita kan sudah menghafal 3 kul ya dengan ayatul kursi. Nah, sekarang kita menghafalkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Nah, ini jadi disiapkan nih, insya Allah teks hadisnya akan di-share juga ya. Teks hadisnya akan di-share di grup untuk nanti bisa dipelajari gitu, difahami. Karena nanti insya Allah salah satu penjagaan kita terhadap apa yang sudah kita pelajari adanya ujian evaluasi, baik lisan maupun tulisan, seperti apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, ini doanya ya, perhatikan kan sebagian daripada kita sebenarnya sudah membaca atau menghafalnya ya, atau sebagian daripada kita juga sudah sering membacanya, atau bahkan sebagian daripada kita udah hafal juga, atau belum ada sebagian kita yang menghafal ya nggak masalah, maka hafalkan dari mulai sekarang. Nah, di sini ana bacakan dulu ya. Nih doanya ya, zikirnya. Nanti insya Allah ya, di-share di grup ya, apalagi pembelajarannya videonya pun sama di-share di grup. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabri. Nah, itu
Itu teksnya, itu yang nanti dihafalkan pada 2 pekan yang akan datang. Ya, berarti tadi di sekitaran 20-an, tanggal 20-an. Jadi insya Allah lah, ya, waktu yang panjang ini bisa betul-betul kita persiapkan. Ya, makanya harus punya perhatian. Maksudnya mengatur waktu kapan doa ini, ya, apalagi kita tahu pentingnya gitu, apalagi kita tahu urgensinya. Ya, zikir pagi dan petang itu bagian daripada keselamatan hidup kita. Ya. Salah satu yang nggak boleh ditinggal agar kita terhindar dari segala mara bahaya, termasuk gangguan syaitan. Ini zikir pagi dan petang salah satunya harus dijaga. Ya, Ustadz saya, guru saya, itu beliau peruqyah ya, pada masanya. Beliau nggak melanjutkan ngeruqyahnya karena apa? Tanggung jawabnya besar. Bukan karena takut sama syaitonnya, bukan karena takut sama yang dihadapinya, takut orang itu jadi menjadikan ustadz tersebut atau guru saya tersebut tuh diagung-agungkan karena wah itu syaiton, tipu daya syaiton. Akhirnya apa? Berobat itu mengandalkan orang, bukan karena Allah, padahal semua kita itu hanya wasilah. Dokter bukan yang menyembuhkan, Allah tetap yang menyembuhkan. Bukan obat yang menyembuhkan, tetap Allah yang menyembuhkan, cuma melalui wasilah. Antum mungkin yang sering nonton film hantu, ya, seperti ada yang merangkak, ada yang terbang, itu dialami sama peruqyah. Ya, itu cerita dari ustadz saya sendiri gitu loh, yang memang di zamannya ketika beliau memang masih aktif suka meruqyah itu luar biasa, yang santet, belum lagi yang main dukun, ya, yang kena gangguan sihir. Salah satu penyebab faktor utamanya adalah seringnya dia lalai terhadap zikir kepada Allah. Nah itu mudah sekali. Ya, syaitan itu masuk, bahkan syaitan itu masuk melalui peredaran darah manusia. Ya, dan gangguan syaitan, ya, salah satunya adalah ya, ini ujian ya, salah satunya. Ketika seorang peruqyah sedang meruqyah, syaitan itu mengajak untuk dia apa? Berbicara, mengobrol agar tidak fokus terhadap pengobatannya. Dan syaitan tahu dengan izin Allah apa yang terjadi tadi kepada kita, misalkan kamu habis jatuh ya, kamu habis ini ya, kamu ada ini dan itu ya. Karena kan memang syaitan itu ada pada setiap peredaran darah manusia, gitu. Bahkan ya kita tidak menampakinya, namun kita syaitan tidak menampakinya, tapi dia senantiasa melihat kita. Ya, karena dunia mereka berbeda. Ya, dunia yang dimana manusia tidak bisa melihatnya, sedangkan mereka bisa melihat manusia. Dunia yang dimana di waktu siangnya manusia, di waktu malamnya syaitan gitu. Makanya kenapa gangguan syaitan itu sering ada di waktu malam, karena di waktu syaitan itu memang kebalikan waktunya manusia. Ya, ibaratnya manusia itu kerja di waktu pagi sampai dengan sorenya, syaitan, nah itu kebalikannya. Di waktu paginya manusia mereka istirahat gitu kan. Di waktu nanti malamnya manusia mereka baru bekerja gitu. Ya. Makanya ada doa tadi, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya kan, berlindung salah satunya kepada waktu malam ketika gelap gulita, datangnya maghrib dan semisal yang lainnya. Ya, makanya adab di dalam keseharian kita, khususnya ketika waktu memasuki waktu malam itu jendela ditutup, pintu-pintu ditutup. Ya, itu memang salah satu adab yang diajarkan gitu loh. Nah, kemudian banyak untuk membaca Al-Quran di dalamnya. Nah, itu yang nanti kita pelajari. Nah, coba kita artikan ya, dikit demi sedikit agar kita memahami maknanya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita udah muji Allah di sini, ya. Bahkan kita di sini bentuk tawakal kita dengan memasuki waktu pagi ini, kita mengakui bahwasanya segala sesuatu itu ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, kita memasuki waktu pagi aja karena Allah ngizinin, kalau enggak ya enggak akan kita bangun kan di waktu pagi, enggak akan bisa kita beraktivitas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Ya, ini salah satu kalimat yang memiliki keagungan tersendiri. Bahkan man mata, siapa yang meninggal di atas kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Masyaallah. Ya. Lahul mulku,
baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu khaira, kebaikan, ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da, di waktu pagi dan di waktu setelahnya, di waktu ini, di waktu setelahnya. Tuh kan di sana kita mulai nih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab di dalam doa itu, agungkan dulu Allah, baru kita minta apa yang kita minta. Enggak langsung tiba-tiba saya mau ini, saya mau itu. Enggak. Adabnya apa? Agungkan dulu Allah, puji dulu Allah. Allah suka untuk dipuji, gitu Allah. Ya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarri, dari keburukan, ma fi hadzal yaum, hari ini, wa syarri ma ba'da, dan hari setelahnya. Tuh, minta sama Allah. Kan kita nggak ada yang tahu memastikan apa yang ada di hadapan kita. Misalkan lagi berangkat dari rumah ke kantor, ya kan, tiba-tiba ada kecelakaan, bahkan yang qadarullah yang kecelakaannya kita nggak ada yang tahu. Tapi insya Allah dengan kita menjaga doa zikir pagi dan petang ini bisa menjadi penjagaan buat kita. Karena di sini terkandung meminta perlindungan dari segala mara bahaya. Ya. Ketahuilah kita selamat sampai dengan detik itu karena Allah yang mengizinkan gitu. Padahal kita belum baca zikir doa pagi dan petang gitu kan. Apalagi nanti baca insya Allah terjamin gitu loh, biiznillah ta'ala. Rabbi a'udzubika minal kasali, ya Tuhanku, ya Robku, aku berlindung kepadamu dari dari rasa malasku. Nah ini. Ya, kalau lagi rasa malas ketika bekerja, rasa malas ketika belajar beribadah, coba ingat doa ini. Rabbi a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung dari malasan ini. Ya, dan itu baca. Wasu'il kibari, ya, dan ketidakmampuan di waktu tua kita. Ya, karena kan di masa tua itu ya kekuatan udah nggak lagi super ya, tapi kekuatan itu udah mulai lagi berkurang gitu loh. Bahkan sholat aja pada beberapa momen diajak berdiri beberapa menit aja udah nggak kuat gitu. Makanya banyak bapak-bapak itu masya Allah yang mereka bawa kursi ke masjidnya ketika sholat tarawih atau sholat subuh, sholatul isya misalkan. Ya, karena tadi ya memang semakin bertambahnya usia, kekuatan bukan semakin bertambah, justru berkurang. Namun tadi Allah berikan ilham, Allah berikan kesanggupan, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika dia membiasakan untuk sholat, maka Allah akan jaga ya, kesehatannya. Karena memang ibadah itu menyehatkan gitu loh. Lihat aja ya, ketika gerakan di setiap daripada sholat kita itu dari berdiri sampai sujudnya itu kalau misalkan dilihat dari bagian kesehatan gitu, orang-orang yang memahami kesehatan itu bagus ya, adanya seperti peregangan gitu rukunya, makanya harus sempurna di setiap rukunya, di setiap sujudnya, nggak asal-asalan gitu, nggak ya kan, rukunya nggak diperhatikan ya. Bahkan ruku itu di mana punggung dan kepala itu harus sejajar lurus gitu. Nah itu kan jarang yang diperhatikan ya. Nah itu ya. Apalagi Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri, ya Allah aku berlindung kepada Engkau juga terkait dengan azab neraka dan juga azab kubur. Nah, masya Allah ini doanya luar biasa sekali. Ya, makanya dihafal. Insya Allah nggak ada yang sulit kalau kita mulai menghafal gitu loh ya. Karena saya juga dulu yang nggak hafal dengan izin Allah ya, dan memang ada kesungguhan kita buat ingin bisa ya, ingin belajar, ingin, karena kebaikan banyak ada di dalam doa ini ya, kita kejar. Sama halnya ketika kita menginginkan sebuah keinginan dunia yang sampai kita tabung-tabung buat beli HP lah atau buat beli kendaraan lah, masa buat akhirat kita nggak mau effort gitu kan. Nah ini tentunya bisa menjadi bagian hal yang perlu kita evaluasi bersama. Nah itu aja materi buat siang hari ini. Insya Allah kita ke kelompok 1 dulu aja ya. Kelompok 1 ngaji, kelompok 2 nanti bisa menunggu di luar, baru nanti kelompok 2 lanjut lagi masuk buat materi. Solo bisa sih. Ini kan ada Bluetooth ya. Ya bisa gitu ya. 6 kelompok 1